Semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini membimbing kita bisa menyikapi persoalan hidup ini dengan sikap yang tepat. Dari waktu ke waktu hidup ini pasti akan banyak masalah. Persoalan hidup sesungguhnya bagian dari karunia. Tidak ada satupun yang tidak punya persoalan. Yang berbahaya bagi kita bukan persoalannya. Yang bahaya bagi kita adalah salah menyikapi persoalan. Orang di sekolah ujian tidak ada soal yang berbahaya. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kita jangan takut oleh masalah, tapi takutlah salah menyikapi masalah. Sekali lagi, yang membahayakan kita bukan pada persoalan hidup, tapi sikap terhadap persoalan. Kalau kita benar menyikapinya, diberi nikmat kita bersyukur, fakana khairullah, maka baik itu baginya. Diberi ujian kita bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Jadi tidak ada rugi bagi kita dalam hidup ini, apapun yang terjadi, bila benar menyikapinya. Kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan dan harapan kita. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Sebagian terwujud, sebagian besar tidak. Mengapa? Karena keinginan kita bisa tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, kita pasti ingin sehat. Orang lain sedunia juga ingin sehat. Ketika semua orang sehat, kita tahu apa yang terjadi. Dokter tidak punya yang harus diobati, rumah sakit, apotek, pabrik obat, penyuplai bahan-bahan obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, begitu banyak yang memang itu disiapkan untuk sakit, orang hadapi orang sakit. Jadi sakit bukan masalah. Yang menjadi masalah salah menyikapi sehat atau salah menyikapi sakit. Dan yang kita inginkan belum tentu baik. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal yang kau sukai buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu dalam hidup ini. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, selebihnya pasrahkan. Kalau baik menurut Allah, mudah-mudahan terjadi. Kalau tidak baik, jangan terjadi. Walaupun kita ingin. Tidak penting dunia pilihan kita, yang penting dunia pilihan Allah. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi yang membuat kita menderita itu bukan takdirnya, tapi tidak menerima takdir. Terima apa yang sudah terjadi sambil bergerak ke takdir lain. Kita ingin menanak nasi, ternyata jadi bubur. Terima bubur karena sudah terjadi. Sambil bergerak cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadilah bubur ayam spesial. Terima takdir. Kalau kita tidak nerima takdir, kita tidak bisa bergerak. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Sesuka Allah mau menakdirkan apapun pada kita. Bukan milik kita ini. Tugas kita adalah menerima
apa yang Allah berikan. Kalau kita tidak bisa memilih, terima. Kalau bisa memilih, pilih. Ada takdir yang tidak bisa memilih, hadirin. Saya jadi lelaki tidak milih, tapi menjadi lelaki baik dan lelaki buruk itu bisa milih. Oleh karena itu, ridho terhadap takdir, apa yang Allah takdirkan, itu menjadi jalan keridhaan Allah. Ada 15 saudara kita yang tidak bisa mendengar, yang sekarang ikut Jumatan di sini. Tuli, kalau hatinya ridho, Allah akan menguatkan hatinya. Tidak ada masalah tidak mendengar, yang jadi masalah hatinya yang tidak mau mendengarkan kebenaran. 15 hadir bersama kita dengan bahasa isyarat di bawah. Masya Allah. Berapa banyak yang telinganya sehat, tidak mau mendengarkan kebenaran. Ridho menerima takdir itu nikmat yang sangat besar, karena sebagian besar orang menderita tidak ridho kepada takdir dan tidak bisa mengubah apa-apa selain membuat dia makin menderita. Jadi tua terima sambil ikhtiar bagaimana makin tua tetap sehat, bijaksana, berilmu, matang. 3, jangan mempersulit diri. Hadirin, kalau kita mau jujur, kita ini sering terjebak oleh pikiran sendiri, didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Kita sengsara boleh jadi bukan karena masalahnya, tapi karena dramatisasi pikiran kita terus mengarang. Padahal sudah banyak yang kita jalani dalam hidup ini. Sudah sering kita menakuti sesuatu, mencemaskan sesuatu, dan sesudah dijalani tidak segawat yang kita duga. Bukankah begitu, hadirin? Sudah sering sebuah persoalan remeh menjadi persoalan besar, tapi lewat saja, mengalir. Sudah banyak yang kita jalani. Kenapa kita harus berulang-ulang membuat segala urusan jadi gawat, ban meletus? Hanya sekedar Allah mau membagikan rezeki kepada hambanya yang jadi tukang tambal ban. Kenapa jadi rewel? Dolar naik turun, ya kita hadapi saja. Tidak harus dengan didramatisir sehingga kita menjadi sengsara, bukan oleh persoalannya, tapi oleh pikiran kita sendiri. Bukan menganggap remeh masalah, tapi proporsional. Kalau masalah segini ya segini saja. Jangan sampai masalah segini dan kita bersikapnya seperti ini, seperti membom nyamuk. Tenang saja, hadirin. Hidup ini milik Allah. Semua ujian hidup sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.